Dinamika perkembangan ekonomi digital terus bermunculan. Tren freelance job atau pekerja lepas semakin ramai diminati di Indonesia. Sebagai pekerja informal, keluh kesah acap kali terlontar. Kurang tidur, diburu oleh deadline, hingga upah yang kecil. Mengapa demikian? Apakah mereka memiliki hak dan perlindungan dalam bekerja? Apakah pemerintah turut andil dalam kesejahteraan para pekerja lepas? Freelance job semakin diminati hingga tahun 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, freelancer di Indonesia telah mencapai angka 34 juta orang. Meski jumlah freelancer terus meningkat, freelance job gak mendapatkan hak dan perlindungan tenaga kerja yang turut menjadi keluhan para freelancer. Jebakan jam kerja fleksibel, upah yang tidak sepadan, ketidakjelasan karir, dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah hak pekerja lepas sudah sesuai dengan semestinya? Dalam perlindungan hukum dan jaminan sosialnya cukup harusnya sih bisa menjadi perhatian ya. Mungkin memang di undang-undang yang terbaru, contoh kayak Cipta Kerja tidak mengatur freelance secara detail, secara mendalam, hanya tentang periode waktu dan segala macamnya. Padahal kalau menurut saya freelance terlebih di tahun seperti ini dan kemungkinan di tahun-tahun selanjutnya, seharusnya tuh freelance akan menjadi pekerjaan yang makin diminati banyak orang. Dan sudah sewajarnya pekerjaan seperti ini mendapatkan fokus yang lebih, terutama dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, perlindungan hukumnya juga. Freelance dapat digolongkan sebagai pekerja yang memiliki status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis atau minimal mencantumkan informasi seperti nama dan alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama dan alamat pekerja atau buruh, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta besaran upah. Survei 1000 terhadap 200 responden menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu dan lokasi mencakup 65,4% menjadi alasan utama memilih hubungan kerja ini. Meskipun demikian, temuan sindikasi pada 2019 mengungkapkan bahwa 63% freelancer tidak pernah memiliki kontrak tertulis, menyebabkan kondisi kerja yang tidak layak, seperti jam kerja panjang mencakup 38%, dan ketidakamanan kerja mencakup 93%. Karena itu, para freelancer kerap kali mendapati masalah terkait pekerjaannya. Kadang sering kayak kontraknya itu tidak jelas gitu, tidak tertulis, tidak ada redaksi yang benar-benar jelas tertulis di atas kertas pakai kayak tanda tangan, cap dan lain sebagainya. Jadi kayak itu menimbulkan permasalahan ke depan yang lebih lanjut. Terus, strategi apa sih yang harus kita siapkan ketika ingin terjun ke dunia freelance? Ya, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, sebisa apapun itu saya harus membranding diri saya secara jelas. Dalam artian, fokus saya adalah desain grafis. Ya sudah, fokus saya ya hanya desain grafis saja. Jadi, ketika saya fokus memperkenalkan diri sebagai desainer grafis, saya harapkan mereka tidak akan memberikan saya job desk yang lain, entah itu editing video dan segala macamnya. Terus kemudian yang kedua, saya harapkan di awal perjanjian yang saya lakukan dengan pemberi kerja saya itu jelas. Kira-kira bagaimana harapan para mahasiswa terkait perlindungan kerja, khususnya para pekerja freelancer? Mungkin sudah selayaknya gitu para petinggi gitu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik, yang semakin mendukung para freelancer untuk mendapatkan hak-hak yang sudah menjadi sudah menjadi miliknya gitu. Kira-kira kedepannya pemerintah bisa nggak ya merealisasikan hak-hak dan jaminan perlindungan para pekerja lepas dengan lebih baik?